Nah, kalau biasanya pastor-pastor itu menjalankan tugas pastoral di tengah umat, Pastor Titus agak berbeda nih. Medan karyanya mulai semakin berat setelah rezim Nazi berkuasa, guys. Pastor Titus tahu kalau ia semakin bersuara, maka cepat atau lambat dia akan ditangkap. Tercatat ada sekitar 110.000 orang yang menghuni camp ini, namun hanya 30.000 yang berhasil selamat. Dokter kemudian memutuskan untuk menyuntik mati pastor yang malang tersebut. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 26 Juli. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Titus Brandsma, pelindung melawan kanker. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di UG Klooster, Belanda pada pertengahan abad ke-19. Hiduplah seorang pria Katolik bernama Titus Hendrickson Brandsma. Titus bekerja sebagai seorang petani kalangan atas dan kemudian menikah dengan seorang perempuan muda bernama Tjitske Annes Postma. Mereka kemudian dikaruniai 6 orang anak yang salah seorang diantaranya dinamakan Anno Sjoerd Brandsma. Anno tumbuh sebagai anak yang memiliki kesehatan yang kurang baik, guys. Badannya kecil dan sering sakit-sakitan. Jadi secara fisik sepertinya nggak cocok sih kalau melanjutkan pekerjaan Titus. Tapi memang sejak muda, Anno nggak punya ketertarikan melanjutin usaha Titus sih. Dia lebih tertarik untuk menjadi seorang imam biarawan. Salah satu penyebabnya karena kedua orang tuanya memberikan pendidikan iman yang mendalam, guys, kepadanya. Ada 2 pilihan ordo, yaitu Ordo Fransiskan dan Ordo Karmel. Titus dan Tjitske mengarahkan Anno untuk masuk Ordo Fransiskan. Namun setelah mendaftar, remaja kelahiran 23 Februari 1881 tersebut ditolak karena masalah kesehatan yang buruk, sehingga ia mencoba untuk mendaftar di Ordo Karmel. Puji Tuhan, Ordo Karmel menerimanya sehingga Anno mulai menjalani masa novis di novisiat Boxmeer pada bulan September 1898. Ia kemudian memilih nama biara yaitu Titus karena ia sangat menghormati ayahnya. Setahun setelahnya, Frater Titus kemudian mengucapkan kaul perdananya, lalu mulai belajar filsafat dan teologi sebagai bekal baginya kelak menjadi seorang pastor. Setelah 6 tahun menempuh pendidikan, Titus menerima sakramen tahbisan suci pada tanggal 17 Juni 1905 di Katedral Bosch, Brabant, saat usianya baru 24 tahun. Wah, muda banget ya. Nah, kalau biasanya pastor-pastor itu menjalankan tugas pastoral di tengah umat, Pastor Titus agak berbeda nih. Ia dikirim oleh Ordo untuk menempuh studi lagi di Roma, tepatnya di Universitas Gregoriana. Mungkin karena beliau ini pinter banget ya. Singkat cerita, setelah menyelesaikan studi doktoralnya tahun 1909, ia kemudian kembali ke tanah airnya dan mulai berkarya di tengah umat sebagai seorang guru filsafat dan matematika. Tahun demi tahun ia lewati dan seiring waktu karyanya semakin besar. Mulai dari mendirikan redaksi majalah harian, perpustakaan Katolik, jadi rektor hingga profesor di bidang filsafat. Nah, berkaca dari masa kecilnya yang tinggal di lingkungan mayoritas Protestan, Pastor Titus banyak menyerukan atau mempromosikan persatuan umat Kristen. Karena memang sejatinya Yesus sendiri hanya mendirikan satu gereja, guys. Walau cukup sibuk dengan berbagai tanggung jawab yang diemban, Pastor Titus juga nggak hitung-hitungan loh guys untuk melayani umat. Ia dikenal sebagai gembala yang sederhana dan siapa saja yang datang kepadanya akan diterima. Bahkan ia nggak pandang stipendium loh guys. Ada umat yang ngasih, puji Tuhan. Kalau umatnya nggak mampu memberi juga nggak apa-apa. Tetap bersyukur dan tetap melayani. Medan karyanya mulai semakin berat setelah rezim Nazi berkuasa guys. Walau Nazi kekuasaannya masih di Jerman, namun pengaruhnya itu sampai ke negara-negara tetangganya, salah satunya ya Belanda. Tahun 1935, Nazi mengeluarkan undang-undang yang mengatur semacam larangan pernikahan dengan orang Yahudi. Pastor Titus yang saat itu menjadi penasihat resmi gereja untuk jurnalis Katolik menulis protes keras terhadap undang-undang tersebut karena sangat diskriminatif. Dia berkeliling negerinya dan menyatakan bahwa gereja tidak membeda-bedakan ras atau suku.
Sikap tegasnya ini mengundang amarah dari pihak Nazi sehingga ia mulai masuk dalam salah satu daftar hitam dari rezim Hitler tersebut. Situasi semakin memburuk setelah pecah Perang Dunia Kedua tahun 1939. Jerman di bawah pimpinan Hitler kemudian menyerbu Belanda bulan Mei 1940 sehingga Pastor Titus benar-benar ada dalam bahaya. Nazi memaksa pers di Belanda, termasuk juga pers Katolik, untuk menyiarkan segala bentuk propaganda ideologinya, yaitu nasionalis sosialis yang sangat bertentangan dengan moralitas Kristen. Oh ya, by the way, dalam Katolik itu kita mengenal ada namanya iman dan moral ya, di mana iman itu adalah sesuatu yang kita percayai dan moral itu adalah sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan maupun kepada sesama. Nah, menghadapi Nazi ini, pastor tidak takut guys. Bahkan bersama dengan gereja di Belanda, pastor bereaksi keras terhadap aturan-aturan kejam dan gak masuk akal dari Nazi. Pastor Titus tahu kalau ia semakin bersuara, maka cepat atau lambat dia akan ditangkap. Tapi dia nggak bisa duduk tenang aja menghadapi ideologi Nazi yang merontokkan moralitas Kristen guys. Oleh karenanya, ia pun berkeliling Belanda dengan kereta dan mendorong para editor pers melawan tekanan rezim sehingga ia semakin dibenci oleh Nazi. 20 Januari 1942, saat pastor kembali ke Nijmegen, ia ditangkap oleh Gestapo di biarannya dan dibawa ke penjara Schwetzingen untuk diinterogasi. 2 bulan setelahnya, ia dipindahkan ke kamp Amersfoort dan diwajibkan untuk kerja paksa. Situasi ini membuat kesehatannya semakin merosot, namun luar biasanya ia masih sempat untuk menulis biografi dari Santa Teresa dari Avila dan menulis buku hariannya. Hukumannya sempat agak ringan ketika ia dipindahkan ke Kleve, tapi nggak lama ia dipindahkan lagi ke kamp Dachau, salah satu kamp konsentrasi paling tidak manusiawi. Tercatat ada sekitar 110.000 orang yang menghuni kamp ini, namun hanya 30.000 yang berhasil selamat. Kebanyakan dari mereka wafat karena kerja paksa, penyiksaan, hingga eksperimen manusia guys. Gila banget ya. Pastor Titus lalu diletakkan di blok 28 yang isinya para biarawan dan imam. Ia pun tidak luput juga dari kerja paksa dan pukulan bertubi-tubi hingga ia jatuh sakit parah. Akhirnya Pastor Titus dibawa ke rumah sakit camp pada tanggal 18 Juli 1942. Tapi bukannya diobati secara serius, dokter-dokter di sana justru separuh memakai dirinya sebagai kelinci percobaan guys. Setelah merasa cukup dan nyawanya udah nggak tertolong lagi lah, dokter kemudian memutuskan untuk menyuntik mati pastor yang malang tersebut. Sebelum disuntik, Pastor Titus kemudian memberi rosario kepada seorang perawat Nazi yang dulunya adalah seorang Katolik. Ia pun berpesan kepadanya, "Berdoalah untuk kami orang-orang berdosa." Hari itu, tanggal 26 Juli jam 2 siang, Pastor Titus dibunuh dengan suntikan asam karbol. Akan tetapi kematiannya membawa seorang perawat kembali ke dalam iman Katolik. Bahkan perawat tersebutlah yang bersaksi dalam prosesnya diangkat menjadi orang kudus. Pastor Titus Okarm kemudian dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1985 dan dikanonisasi oleh Paus Fransiskus tahun 2022. Tepatnya pada 15 Mei 2022 yang lalu bersama dengan Santo Devasa Ayam Pillai, santo dari India pertama dari umat awam. Santo Titus Brandsma, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Titus Brandsma. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Gule-gule!